morning. Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Yo. Ya, adik-adik di rumah udah siap belum buat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Udah mandi belum ya adik-adik Kak? Nah, tentunya sudah siap ya Kak ya. Yuk kita mau mengajak adik-adik semua untuk kita kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu. Ya, kita mau berdoa dulu. Beribadah kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Oke, kita yang mau berdoa akan dulu. dipimpin oleh Kak Retno. Iya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan, untuk keluarga yang mengasihi saya, dan untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, saya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kami semua di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tak perlu ya kita merasa takut karena kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama dengan kita. Baik suka, baik duka, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi, Tuhan pun ada untuk bersama kita. Adik-adik, kami berdiri semua, kita mau memuji nama Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan Yesus ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ya Kak Retno, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu Kak, supaya kita semakin rajin untuk membaca Alkitab dan juga berdoa sama Tuhan Yesus Kak Retno. Iya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa setia dalam doa ya, doa yang benar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, ya ketemu lagi dengan Kak Agung. Kita akan bersama-sama kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Gimana kabar hari ini? Ya baik ya, sehat semua. Kak Agung harap adik-adik tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ya kalau mau keluar-keluar. Dan di dalam rumah juga pakai masker kalau ada tamu ya. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menolong kami selama hari kemarin sehingga kami boleh dapat bangun pagi dengan sehat, dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh dapat mengerti arti dari firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar masih tentang perumpamaan ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kak Agung bacakan ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar atau mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Judulnya itu ya. Nah, sebelum Kak Agung lebih jauh akan membahas ini, adakah dari adik-adik yang tahu sebetulnya siapakah orang Farisi itu? Dan siapakah pemungut cukai itu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Kok belum pada tahu ya? Banyak yang belum pada tahu. Oke, Kak Agung akan terangkan. Untuk yang pertama, orang Farisi. Orang Farisi itu siapa sebetulnya? Ya, orang Farisi itu yaitu
pemuka agama atau ahli agama Yahudi yang sangat taat sekali kepada peraturan agama dan hukum Taurat. Jadi mereka hafal benar isi dari kitab suci. Dan mereka rajin memberikan persembahan dan mereka juga sering berpuasa. Wah, keren ya. Mereka hafal tentang isi kitab-kitab dan peraturan-peraturan agama. Wah, sangat keren. Sedangkan pemungut cukai itu apa? Ya, pemungut cukai itu yaitu seorang petugas penarik pajak ya bagi pemerintah Romawi. Tapi tak jarang pemungut cukai ini nakal. Nakalnya gimana? Mereka meminta lebih. Misalkan kalau kita masuk ke dalam kota pada waktu itu, kalau masuk ke kota itu harus membayar pajak. Misalkan pajaknya 100, mereka nariknya berapa? 150. Wah, yang 50 buat siapa? Masuk kantong sendiri. Nakal apa nakal ini ya? Wah, sangat nakal. Dan mereka sering menindas rakyat, terutama rakyat yang miskin. Wah, kejam ya. Oh ya, berarti pemungut cukai ini orangnya ini ya, kejam terhadap suka menindas. Kira-kira dari antara dua orang ini, manakah yang lebih baik? Simpan dulu. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan antara orang Farisi dan pemungut cukai ini dalam hal apa di situ? Dalam hal berdoa. Lah, ini dia. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap dari dua orang ini dalam hal ketika mereka sedang berdoa. Yuk kita sama-sama akan melihat. Yang pertama, kita akan melihat sikap doa orang Farisi. Kita akan baca ayat 11. Nah ini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Stop, sampai di situ. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Berarti dia apa? Oh iya, dia sombong. Wah, dia menganggap dirinya sudah lebih apa? Lebih pintar, lebih suci ya. Nah, lanjut. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Wah, ini bukan seperti itu. Nah, di sebelahnya kan ada pemungut cukai. Dua orang ini berdoa di dalam bait suci. Yang satu orang Farisi, dia menengadah ke langit, berdoanya keras-keras. Di sebelahnya ada pemungut cukai. Nah, kita bahas dulu yang orang Farisi. Pertama, dalam isi doanya tadi, ya apa? Sombong. Aku tidak sama seperti mereka. Wah, sombong sekali ya. Yang kedua apa? Aku tidak seperti pemungut cukai. Berarti ini apa? Menjelekkan orang lain. Menganggap dirinya sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Lanjut 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, dia datang kepada Tuhan dalam doanya, tetapi isi doanya itu apa? Tentang pertama, dia menyombongkan diri bahwasanya dia merasa dia hafal seluruh isi kitab dan hukum Taurat itu. Dia melaksanakan hukum Taurat itu dalam kehidupannya. Dia merasa suci dan orang lain merasa jelek. Lah kan, yang ayat keberapa tadi? Ke-11 tadi, apalagi dengan pemungut cukai ini. Dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Dia lebih baik. Apakah benar begitu? Ya, nanti kita akan lihat ya. Terus apa? Dia berdoa dengan nada yang keras supaya apa? Didengar orang lain, supaya orang lain mendengar doanya dari orang Farisi itu. Kira-kira baik enggak ini? Ya, nanti ya kita akan belajar bersama.
Itu orang Farisi, sama-sama di bait Allah, sama-sama berdoa. Orang Farisi doanya begitu. Yang kedua, siapa tadi yang berdoa? Oh iya, pemungut cukai. Kita lanjut. Ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Apa isi doanya? Iya, dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, berarti dia tunduk. Dia apa? Dia malu. Malunya kenapa? Tahu pekerjaannya tadi kalau pemungut cukai? Iya, menarik pajak kepada rakyat. Terutama rakyat kecil sering ditindas. Jadi pemungut cukai ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia merasa berdosa, dia sujud di hadapan Tuhan, dia sama kali tidak berani menengadah ke langit. Lanjut. Yang kedua, pemungut cukai ini sadar, ya kan? Sadar bahwa dirinya manusia yang berdosa dan menyesali perbuatan dosanya. Apakah pemungut cukai seperti orang Farisi tadi sombong? Tidak. Dia dengan rendah hati meminta belas kasihan dari Tuhan. Ayat yang ke-13 bagian akhir. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Ya, jadi doanya pemungut cukai, dia itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, merasa dia orang yang berdosa dan juga menyesali perbuatannya. Dengan rendah hati dia meminta belas kasihan kepada Tuhan. Dia memukul-mukul dirinya, ya kan? Nah, dari dua orang ini kira-kira sikap doanya yang benar yang mana kira-kira? Apakah orang Farisi atau dari pemungut cukai? Hah? Iya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, semua pasti tahu ya. Walaupun orang Farisi ini hafal sekali tentang hukum, peraturan agama dan kitab-kitab, dia sering berpuasa, tetapi isi doanya tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi dari kedua orang ini, mana yang lebih layak diterima oleh Tuhan doanya? Ya, pemungut cukai. Sikap hati, sikap kerendahan hati yang ditunjukkan pemungut cukai ini, Tuhan menyukainya. Karena apa? Ketika kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan pada Tuhan. Kita tidak perlu sombong. Karena apa? Tuhan tahu. Dengan kesombongan apakah bisa? Dengan kebaikan orang Farisi itu, dia sering memberikan 1/10 kepada Tuhan, sering membantu, sering berbuat baik. Apakah bisa menjamin dia masuk surga? Tidak kan? Jadi satu-satunya jalan masuk surga yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak peduli seberapa bagus kata-kata kita atau seberapa banyak yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Perbuatan baik apa? Yang Tuhan lihat adalah kerendahan hati kita. Kita mengaku bahwa kita orang berdosa, layak dihukum, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Jadi dari dua orang ini, dari antara orang Farisi dan pemungut cukai ini, doa mana yang lebih berkenan? Ya, pemungut cukai. Ya, dari pelajaran dua orang ini apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan dengan maksudnya kita berdoa itu dengan kerendahan hati agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau berdoa misalkan
adik-adik berdoa kalau pas sekolah ya, berdoa, Tuhan Yesus, saya sudah belajar, saya pintar, wah saya tidak seperti si A, wah itu nanti seperti jadinya seperti orang Farisi. Kita berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memampukan saya untuk belajar dan menjadi pintar. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan melihat hati kita, bukan kebaikan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita terkenal, ataupun bukan karena kita kaya, tidak. Tuhan melihat isi hati kita. Ayat hafalan. Untuk ayat hafalan, nah, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari ayat 14, bagian B. Kita ketemu? Lukas 18 ayat 14 bagian B. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, sudah hafal ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti pemungut cukai tadi, dia merendahkan diri dan Tuhan meninggikan dia. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita harus senantiasa rendah hati. Ya, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Dan nanti yang bisa menghafal boleh dikirim ya. Sekali lagi Lukas 18 ayat 14b. Nanti yang mau menghafal silakan menghafal di video seperti biasa, dikirim ke guru-guru ya, ke Kak Retno boleh. Nanti biar dimasukkan di video kita. Ya, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama, bahwasanya Tuhan menginginkan kami, sikap hati kami rendah hati untuk menghadap Tuhan. Kami tidak sombong, kami harus menyadari bahwasanya kami orang yang sungguh berdosa, dan mampukan kami Tuhan supaya kami boleh dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran ini. Kiranya pelajaran firman Tuhan ini boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, ada tambahan satu lagi bagi adik-adik yang mempunyai pertanyaan seputar Alkitab, cerita ataupun sejarah tentang Alkitab yang adik-adik ingin ketahui, silahkan aja direkam ya di HP, nanti dikirim ke kakak-kakak supaya dapat membantu menjawab. Oke, sekian ibadah PPA pada minggu ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa.